Selamat pagi. Good morning everybody. Selamat hari Senin buat teman-teman semuanya. Semoga sehat senantiasa minggu ini. Happy Sunday, terlalu lama kita tidak bertemu. Pagi hari ini tepat jam 7, saya Dave Hendrik kembali menyapa geng duet di Dave Iwet Siaran Pagi. Selamat datang di siaran streaming pertama di Indonesia bersama saya dan Iwet. Senin sampai Jumat, nyalain TikToknya jam 7 sampai jam 8. Kalau ketinggalan live-nya, teman-teman bisa saksikan re-uploader kita, Indonesia Meracau dan Pusaka 9. Ya, kalau teman-teman denger gitu ya, suara saya masih agak bindeng ya. Minggu kemarin, seperti teman-teman tahu, dari hari Rabu, saya flu, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Dan saya biasanya kalau flu tuh emang bindengnya telat gitu. Dan sama kayak beberapa bulan lalu pas saya flu-nya udah selesai tapi ngilu-ngilu badannya masih terasa ya. Ada yang ngikutin gitu juga nggak? Bukan ngikutin, maksudnya merasakan hal yang sama. Katanya influenza yang sekarang justnya begitu, ya. Iwet sudah hadir. Padahal aku belum terima, udah langsung naik sekarang gitu ya. Selamat pagi. Sama katanya ada yang lagi flu dan badannya ngilu-ngilu. Iya ya. Singapura pagi hari ini malah hujan deras. Aduh, untung Jakarta langitnya cerah. Kemarin sih agak mendung, siang panas, terik, terus agak mendung tapi cerah. Hai you. Hai, selamat pagi. Aku baru beres 20 menit upper body workout. 30 minutes upper body workout. Oh, that's Pakai nice. YouTube. Pakai YouTube. Iya, karena PT aku bilang kalau lagi nggak latihan sama aku, suruh latihan sendiri. Jadi aku pakai YouTube, aku latihan. Iya, Tuh. pinter. Iya. Anak pinter, PR-nya dikerjain. Iya. Soalnya dari hari Kamis sampai hari Minggu makannya berantakan. Iya. Udah makannya Iya. berantakan, kurang Iya. tidur. Iya, kurang tidur. Oh. Hari Kamis begadang, Jumat first flight, Jumat meeting sampai jam 11, terus pagi-pagi ke Borobudur, sunrise. Iya, progresif jadwalnya. Iya. Floating jadwal schedule floating, akhirnya acara hari Sabtu nonton Panji gagal karena capek. Iya, gagal berantak. Gue tuh sebenarnya pas ngedenger jadwal lo, aduh lo lagi kegiatan di luar kota, terus kayaknya padat banget. Lo masih mau lihat sunrise. Gue udah gini. Ini sih, udahlah ya, hari Sabtunya udah nggak usah diarep. Iya, capung. Oh, dibatalin, mendadak. Temennya nggak ada teman, perginya bingung. Cancel. Padahal udah nanya, emangnya yang itu nggak bisa nemenin? Kayaknya lagi ada masalah, jadi nggak bisa nemenin. Bukan lagi, Gitu. soalnya dadakan. Orang jadwal kegiatan agenda sosial kan statusnya nggak floating. Iya, bener. Besok-besok kalau emang kegiatannya padat, diatur biar temennya nggak tentatif. Sebel. Padahal pas lu batalin, gue udah feeling tuh lu WhatsApp hari Sabtu. Lu udah dandan, masih di rumah. Gue udah siap loh. Rambut gue udah blow out, gue udah nge-blow dari jam 4. Gue udah ready gitu, gue udah cek maps nih, macet apa enggak. Tadinya tuh gue udah mau keluar rumah dari jam 5 loh. Gue pikir, gue cari cafe aja deh deket-deket sana gitu. Tapi ya, gue nyesel tau nggak lo agak nggak pergi ke Adili Idola itu karena ternyata ada temen gue, Nuri sama Michael pergi nonton. Besok-besok gue kalau nonton stand up, gue ajaknya mereka aja deh. Mereka kayaknya ternyata doyan nonton begituan dan katanya seru.
Gue tiba-tiba pas kemarin ke Jogja nih ngomongin soal tadi ya Adili Idola nggak jadi karena kan gue nggak jadi pergi gitu ya. Gue bukan bertanya, gue kepikiran punya ide. Apa idenya? Banyak ide. Memang akhir tahun iya. gini mendadak sontak ide-ide bersebar. Iya, kan Dave Hendrik kan 2 tahun lagi 50 tahun. Iya kan 50 tahun. Terus Dave ngucap katanya, mark my word 50 tahun gue mau jadi orang yang baru banget. Tiba-tiba gue kepikir. Terus Dave bilang katanya, I love challenge. I love the idea of challenge. Gue langsung kepikir, pingin bikin ide jelang 50 Dave Hendrik. Apa idenya? Coba dibocorin, bocorin. Bocorannya, challenge setiap hari, day by day challenge, everyday challenge, gitu. Challenge-nya nanti mulai dari yang pertama adalah, ini gue mau challenge lo. Tapi kan nanti dong 59 ke 60 dong. Masa kan gue baru 48. Iya, mengubah kebiasaan, mengubah habit, mengubah manusia itu nggak bisa takes 21 days. Apalagi kalau udah sebangkotan lo begitu. Loh, tapi bener nggak? Di atas 40 tahun, ngerubah sifat itu susah, Bo. Betul, gue setuju. Iya kan? Makanya kan ada istilah teaching old dogs new trick itu nggak gampang ya. Nggak gampang. Tapi ya bicara mengenai bangkotan, gue gue tadi sebelum siaran emang gue nonton, jadi ada satu kayaknya clipper lah gitu ya, dia ngepost pas gue fashion show Mas Deden Siswanto. Terus udah gitu. Harusnya gue nikmatin aja kontennya dan gue komentar terima kasih gitu ya. Tapi gue melakukan dosa paling besar di sosial media. Adalah membaca kolom komentar. Ya. Terus? Itu menurut gue adalah the cardinal sin in social media. Membaca kolom komentar. Kayak otomatis aja gitu, gue baca kolom komentar. Oh my God, people are so mean to me. So mean. Ya. Udah bangkotan, udah bau tanah, udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, disuruh tobat, nggak tahu diri. Oh my God, gue bacanya itu gue gini. Berapa banyak yang nonton? Dan yang nonton banyak. Oh, pantesan. I know. Iya. I know. Udah gitu, komentarnya tuh out of context semua, ngerti nggak lo? Yang sangat menyerang pribadi. Gue tuh gini, do they understand the idea of a fashion show gitu? Ya udah, untung gue tersadar, gue gini, oke, jangan berlama-lama Dave, get out of it. Gue berhenti baca, gue cuma tinggalkan kolom komentar untuk si re-uploadernya manis-manis aja gitu. Tapi that's it gitu. Tapi but anyway, mereka nggak salah loh. Emang gue udah bangkotan, apalagi di umur 50 ntar, ya say setengah abad bentar lagi. Anyway, jadi challenge-nya adalah apa kira-kira? Nah, tadi bangkotannya bukan menghina ya, lebih kepada cuman term that I use gitu. Nah, challenge-nya adalah melakukan apa-apa sendiri. Itu tema besarnya. Tapi itu mas setengah udah gue lakukan sih. Iya, oke. Tema besarnya melakukan apa-apa sendiri. Ya, itu tema besar. Yang mudah apa? Mengurus rumah sendiri gampang dong. Tunggu dulu. Udah gue lakukan. Oke. Pergi ke mall sendiri, I bet you can do it. Pergi nonton sendiri harusnya bisa menurut gue. Belum pernah gue lakukan, tapi kayaknya bisa. Kayaknya bisa ya. Abis nonton makan di food court sendirian, I think itu harus dicoba. Udah sering gue lakukan. Berarti bisa, aman ya. Pergi ke gym sendiri, aman ya. Pergi keramas, ngeblur rambut, salon sendiri, menurut gue itu mudah. Oke, kita bertahap ya. Bertahap. Challenge berikutnya adalah pergi ke pertunjukan sendirian. Itu sebenarnya gue udah cukup sering loh.
Nah, oke, Kan good. setahun gue tugas bazar, datang Iya, ke event sebulan 3 sampai 4 kali gue selalu sendiri, Wet. iya, pertunjukan tapi ya, pertunjukan bener pertunjukan kayak misalnya Sabang Oh, Merauke, bukan bukan acara undangan, oh belum pernah. pertunjukan. Iya, Sabang Merauke, nonton ballet Disney, nonton musical, nonton stand up komedi sendirian. Itu gue belum pernah sih. Belum pernah ya. Itu Iya. challenge pertama. Bertahap ya, Iya, bertahap. sebenarnya sebenarnya kayak kemarin ya tipenya gue tuh ternyata gitu kan. Kayak kemarin pas dapat undangan Adili Idola. Jadi gue tuh sebetulnya I think I can go by myself. I think ya. Ya, Tapi ya. the problem with me adalah gue tuh harus tahu in advance. Gue tuh nggak bisa mendadak sontak gitu Nah, tuh. Itu nah, menggoyahkan equilibrium aku. iya, oke, oke. Itu nanti puncaknya. Itu nanti puncaknya. Setelah tadi pergi ke pertunjukan sendirian, yang berikutnya adalah pergi traveling sendirian. Nah itu gue belum pernah. Mulai dari pesen tiket, berangkat, landing, mesen mobil, mesen hotel, sampai lo mengatur itinerary lo sendirian. That's a challenge. Masak, masak sendiri, travel sendiri, bobo, bobo sendiri, matador sendirian. Karena memang pada akhirnya kita akan kembali yang kuasa sendirian. Ih, kok sedih sih, Bo? Lanjut, lanjut. Oke, bertahap ya pertunjukan, habis itu trip sendiri. Nah, puncaknya. Bikin anak sendiri, apa? Enggak dong. Kawin sendiri. Sabar, tenang pemirsa, sabar, sabar, tenang, tenang semua, tenang ya. Yang berikutnya adalah, oke, tidak strict dan fleksibel dengan jadwal. Nah, itu juga, itu gue. Hah? 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 Tapi ya, lo tau nggak? Puncaknya kan menjadi fleksibel ya sebenarnya ya, iya kan? Dengan lo trip sendirian itu akan mengajar lo untuk belajar fleksibel. Hmm. Kalau itinerary satu nggak nyampe, oh ya udah, lo nggak usah rungsing, Hmm. because you want to enjoy the trip, not the schedule. Ya, gue tuh kemarin pas sendirian gitu bangun jam 3 gitu ya perjalanan menuju Borobudur, terus gue mikir, nih kalau Dave pasti dia udah pasti emoh nih. Mm-mm. Dia udah pasti nggak akan melakukan ini. Kayak satu adalah anjrit bangun subuh jam 3 kali lo. Yang kedua sendiri kali lo gitu. Mm-mm. Terus gue cuman gini, gue mau challenge dia bisa nggak ya? Speaking of challenge ya, itu good challenge, good challenge. Dan yang lucu adalah, the funny thing about life adalah Iwet ya, I do believe bahwa Tuhan tuh menghadirkan kita dengan orang-orang yang can stretch our capability in such a way, you know? Ya, Gue ya, si orang yang kaku ini, Iwet, ya, selalu bertemu dan bersinggungan dengan orang-orang di dalam kehidupan gue yang tipikalnya gitu tuh, easy aja. Jadi tipikalnya ya, kalau janjian gini, iya oke, tapi lihat ntar aja. Iya oke, tapi lihat ntar aja. ya, Itu tuh selalu loh. Dan ya, itu tuh gue gini, gitu gue gini, gue tuh nggak bisa loh lihat ntar aja. ya, Gue tuh nggak bisa kayak mau makan gitu. Gue pasti udah ada di kepala mau makan kemana. Gue tuh selalu ketemu sama orang, lihat ntar aja nek. Lihat ntar aja, kumahang kewe, yang penting hayu aja dulu gitu. Itu tuh gue, it's one of my biggest challenge also. Dan gue, I noticed that gitu. Kenapa orang-orang di sekeliling gue begitu ya gitu. ya. Ada Alinda Luck. Alinda Luck apa Alinda Luck? Alinda LUCK 28. Jangan Dave, itu mah Iwet bukan Dave. Nanti susah dapat pasangan lo kayak Iwet. Makasih ya Alinda. Makasih banget loh. Sangat berharga sekali komen kamu tuh. Gini ya. The point is this. Iwet tidak berusaha mengubah gue, you know, No, tetapi no. challenging me in doing things that's something that I not used in doing, you know. Ya,
And Nggak, doing, ya. iya in doing. Karena gue tuh percaya ya, Iwet ya, hidup itu kan isinya cuman, ini gue sadari semenjak gue umur 36 kayaknya. Ini I gue like sadari this. eh, semenjak gue umur 36. Karena buat gue hidup itu isinya adalah mengumpulkan a series of experiences. Yes, yes, Iya kan? yes, Nah, yes, hal-hal yang Iwet sebutkan tadi adalah experiences yang gue belum pernah ketemuin gitu. yes, Gue tuh yes. gue tuh sering banget terjebak di dalam conversation with my friends gitu ya, atau dengan orang yang gue lagi dekat gitu ya. Contohnya gitu ya, gue tanya gini, traveling sama pacar suka apa enggak gitu. Gue tanya ke orang tersebut. Terus dia gini, nggak suka. Kenapa? Gue bilang gitu. Ribet. Gue udah pernah dan nggak cocok. Dari nyari hotel aja udah repot. Dia mampunya ini, aku mampunya ini. Dia maunya gini, aku maunya gini. Dia pengen kegiatannya ini, dia pengen kegiatannya itu. Terus gue gini, oh kalau gue pengen nggak repot. Gue gini, soalnya gue belum pernah. Jadi gue merasa gue pengen mengumpulkan itu. Jadi gue pengen, I don't know whether I like it or not, but I want it because I have not experienced it. You know? Yes, yes. Bunga bagus deh. Dia bilang gini, walaupun kayaknya tombol caps lock-nya rusak ya. Pakai huruf gede semua, mungkin biar dibaca. Bunga bilangin, yang memenangkan kehidupan adalah yang paling adaptif. I like this. Yes. And being flexible adalah salah satu cara untuk menjadi adaptif. Nah, true. True. Yeah. Itu menurut aku it's a cool challenge. It's a cool challenge. Yes, yes. Nah, yang menarik adalah bentuknya konten. Oh. Lu tahu Amazing Race? Lu tahu Amazing Race? Lu tahu Amazing Race? Lu tahu Amazing Race? Hey, dengar aku, hey, hey. Don't you find it funny and sweet and cute? Tiba-tiba pagi gitu jam 7, tring, naik kontennya, mention lo bilang @Dave Hendrik. Today's task is gitu. Setahun penuh itu. 2 tahun. Wah, tuh panjang banget, tiap hari beda-beda challenge. Beda-beda challenge setiap hari. Setahun aja lah, Sa. Belum mulai udah nawar. Jadi kayak Charlie's Angels, lo Angelsnya, gue Charlie-nya ya, seru ya. Good morning Angels, morning Charlie, gitu kan? Per week. Ya udah gini, oke. Kan ini 2 tahun soalnya ya, karena kan kita percaya bahwa katanya yang mengubah habit itu 21 hari lo lakukan konsisten. Itu kan teori. Terus kalau lo udah jadi habit, maka itu akan menjadi apa? Sifat atau apa? Kebiasaan. Apa sih? Pokoknya gitu deh. Sampai akhirnya dia jadi sifat lo, jadi karakter lo gitu. Nah, oke. Karena 2 tahun, jadi kita mulai dari monthly, weekly, baru nanti jelang ke hari menuju 50 tahun, everyday. How about that? Cool. Cool ya? Cool ya. Jadi biar lo tuh fokus dulu sama diri lo, instead lo melihat keluar atau mencari keluar. So in your 50, you will be the new Dave Hendrik. Ya, gimana? Scary ya. Mulai dari yang cemen-cemen aja dulu. Challenge hari ini adalah keluar dari rumah tanpa tujuan. Bisa nggak lo? Dalam hati dia, apa itu keluar dari rumah tanpa tujuan? Gila kali lo. Keluar dari rumah tanpa tujuan tuh? Yes. Terus gue mesti kemana? Iya, lo gelontorin aja badan lo, gelinding. Lo mau ngesot, lo mau gelinding, lo mau apa serah. Pokoknya lo jalan aja.
Kata Tristan gini, itu namanya gabut. Jadi anak sekarang menyebut keluar rumah tanpa tujuan itu gabut. Sorry, kalau anak zaman sekarang keluar rumah tanpa tujuan gabut, kalau Dave Hendrik ada tujuannya. Dia mencoba untuk lebih fleksibel dan menerima hidup itu seperti apa. Oke. It's a fact. Tapi gue mau laporan boleh ya? Boleh dong. Gue boleh nyalain AC nggak? Lupa nyalain AC, panas banget. Sana ya, listrik lo, AC-AC lo, rumah-rumah lo, kenapa ribet sama gua? Geng duet, Sabar. ya. Dimanapun geng duet berada, jangan lupa di tap-tap ya. Dan di-share konten kita tuh, ada tombol share-nya yang di bawah. Sama join our fans club yang ada di atas, ya, geng duet sekalian ya. KPI kita 1.1, dan kita pengen kembali menyentuh 4K yang nonton, ya toh. Kalau ada tadi yang bertanya, ini adalah piyama. Ini piyama merchandise-nya duet. Batch 1, nanti batch 2-nya lagi dipersiapkan. Kita punya warna baru. Pokoknya Desember ya. Desember, ditunggu aja. Sebentar lagi akan hadir. Yes, gitu. Lo mau laporan apa tadi? Terakhir kali kita siaran kan challenge buat gue sebenarnya udah terjadi tuh. Adalah gue harus bertemu 3-5 dan follow-follow anak orang. Oh iya. Benar. So, last Friday, itu gue pergi sendiri loh. Last Friday, oh iya, acara Tatler. Tatler Ball. Tatler Ball. Gue menghadiri Tatler Ball sendirian. Cakep. Tapi ada teman-teman lo di sana. Lah ya iya, ya Jangan dong. Cari yang nggak ada temen lo. Ih, lu mah orangnya nggak terimaan banget. Oke, terus abis itu lo pergi sendiri. Kita kita applause dulu teman-teman. Kasih emoticon tepuk tangan. Dia pergi sendirian. Kita applause dulu semua untuk Dave Hendrik ya. Tepuk tangan karena pergi sendiri. Lanjut. Terus kan gue ingat, gue tuh punya challenge. Ini jujur-jujuran ya, jujur-jujuran. Itu adalah hari dimana flu gue tuh lagi lemes-lemesnya, Wet. Lagi puncak-puncaknya tuh ya, lagi puncak-puncaknya. I feel so sluggish gitu. Gue tuh kalau bisa sebenarnya jam 6 tuh gue udah pengen pulang tau. Kan undangannya jam 6. Gue nyampe jam 7. Gue nyampe dari jam 5 menghindar macet. Gue tuh jam 6, aduh gue udah pengen pulang. Tapi gue inget, aduh sayang ya, gue udah dandan, masa gue nggak networking gitu. Terus gue pengen ketemu dengan society baru. Kan terakhir gue bergaul dengan komunitasnya Tatler itu I think 5 tahun lalu ya, ketika masih zamannya Tatler yang lama, ketika gue masih suka nge-MC Tatler Ball gitu. Jadi kan katanya sekarang udah different nih society-nya, banyak tamu dari Malaysia. Oke gitu, gue pengen hadir. Plus gue ada PR, ketemu dan follow-followan sama orang 3-5. Gue hadir dan gue cukup bangga loh sama diri gue. Gue berdiri di cocktail area ya, di cocktail area foto-foto. Cocktail areanya kan ada minuman yang beralkohol. Terus gue pikir gue lagi nggak boleh minum beralkohol nih karena gue lagi minum obat batuk, obat flu. Terus gue nyari, aduh gue minum apa ya? Untungnya bahwa ini menurut gue amazing. Mereka punya, selain booth alkohol, selain bar, mereka punya booth teh TWG. Boleh pilih hot tea sama iced tea. Tentu saya kemana-mana jinjing tumbler hot tea dong. Terus gue dilayani sama tim TWG. Mas Dave mau apa? Hot tea. Aku bilang ini aku lagi nggak enak badan. Jadi hot tea gue nggak selesai. Begitu abis dibawain lagi. Jadi gue udah. Terus gue ketemu. Siapa aja yang gue ketemuin? Gue ketemu Rino Sudarjo. Terus gue kenalan dengan pasangan suami istri yang punya Adele Jewelry. Oh tahu, Michael dan Ilana. Is it Ilana his wife? Bukannya sepupunya ya?
Ilana emang istrinya ya, bukan? Soalnya Bukan. yang Liana, 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 Liana. Liana, iya, bukannya Lina Maya. Lina Maya, bukannya Liana sepupu ya? Soalnya gue yang halo duluan sama gue Liananya, terus dia memperkenalkan Mulai Michael. emosi, mulai emosi, mulai emosi. Ya udah, oke, couple, husband and wife. Oke, got it, oke. Lanjut. Sabar, tenang. Lanjut. Terus Michael and Liana. Yes. iya. Terus gue follow-followan di Instagram. Udah Sama follow-follow. Michael. Michael sama Liana. Udah gitu, Barijeng ya, oh. itu kan hujan. Sinyal Telkomsel gue lagi jelong. Pas gue buka gitu, gue gini. Abis ngobrol, gue kenalin nama Wida, gue kenalin nama, gue lagi ngobrol sama Asmara Abigail. Gue kenalin ke Liana sama Michael. Terus gue gini, Liana, kita follow-followan dong di Instagram. Oh iya dong kak. Terus kan gue pikir, gue udah diajarin si Iwet. Gue ambil handphone gue buka tuh tombol search gue Nggak kan. kebuka karena sinyal jelek. Mending. Sinyalnya jelong, tapi kebuka di search tombol gue kan itu isinya FYP gram gua, ya. Begitu dibuka FYP gua kan itu sesuai algoritma. Apa isi algoritma kita? Pria-pria fitness. Iya. Cocok Pria berotot. fitness aneka bangsa. Oh iya, lagi pakai speedo, lagi angkat-angkat kaki. Belum siap. Belum di-clear. siap. Belum Liananya di-clear. SMS. Ketawa-tawa. Cekik. Banget. Gue rasa pengen gue banting tuh handphone gue. Terus lu ngomong apa? Begitu kebuka itu foto pria-pria aneka bangsa. Terus lu ngomong apa? Hiburan aku. Tau-taunya Liana bilang, aku juga kok kalian kayak gini. Tapi akhirnya udah follow-followan sama Liana. Udah, karena nggak dapet sinyal, gue screenshot aja namanya dia, gue follow pas dapet sinyal. Terus gue ketemu siapa? Michael enggak. Michael juga. Udah follow-followan. Michael juga lihat pria aneka bangsa. Oh iya, karena gue nggak tahu cara clear up-nya. Lo tau gak sih Michael itu generasi kedua apa ketiga ya dari grup Frank & Co? Masa? They all family. Oh. They all family. Jadi mereka memang bisnisnya sama semua tuh. Terus kemudian ada yang anak, ada yang sepupu. Kalau nggak salah Michael itu sepupu deh. Terus kemudian dia juga bikin satu brand sendiri, Adele. Oh, soalnya abis ngobrol sama Michael sama Liana, gue jalan masuk gitu, terus ada perempuan pakai gaun merah, terus dia gini, kok nggak pakai perhiasan dari kita, Mas Dave? Gitu, gue gini, wah, dalam hati gue siapa lagi nih gitu. Aduh, iya ya, terus dia bilang, aku dari Mondial. Oh, aku bilang gitu. Terus gue gini, siapa? Aduh gue lupa namanya siapa. Terus gue gini, harusnya bilang dong mas, pakai perhiasan kita. Gue gini, aduh nek, acara begini aku takut. Gue gitu, nanti kalau ada apa-apa, ya kan kita kirimin bodyguard buat nemenin. Iya. Kayak bintang-bintang di Hollywood gitu ya. Pas lagi toto-toto tuh ya, bodyguardnya di belakang begitu. Iya. Sambil pakai earpiece. Monitor Dave Hendrik sudah mengenakan perhiasan kita. Monitor Dave Hendrik keluar dari ruangan. Monitor Dave Hendrik memasuki ballroom. Gitu. Cantik. Aku bilang begitu udah jam 10 langsung, Mas, boleh kita kembali ke atas, harus dilucuti. Acara selesai. Nek, jangan dibawa pulang. Jangan lo tapau tuh berlian-berlian. Oh, sialan loh. Paling sedih nih kalau lagi dilucutin gitu, kayak aku nggak mau lepas sama dia gitu. Harkat martabat kembali ke dasar. Terus siapa lagi?
Oh, gue ngobrol sama Mas Edi Betty, terus dikenalin sama ibu dan anak gitu. Terus akhirnya gue jadi ngobrol sama Obat anaknya. batuk, Nek. Obat batuk. Bukan. Ada sepasang ibu sama anak, terus Mas Adrian Gan sama Yung Yung ngobrol. Terus jadi Yung Yung ngebecandain, ternyata si anaknya ini yang punya air Brani. Ah, apa tuh air berani? Brani Water. Ah? Air mineral, mereknya Brani. For once in my life, pergaulan gue lebih tinggi dari Allah. Akhirnya 1-0 ya. kita plus lagi, untuk Dave Hendrik, kita plus lagi. Oke, lanjut. Terus udah gitu Brani Water. Terus udahlah gue tanya, oh jadi kenapa, aduh namanya lucu banget Brani, kamu kenapa kasih nama itu? Sudah cerita lah, bla 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 bla. Terus dia gini, my mom saw you a couple of times on TikTok. Oh thank you, bla 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 bla. Udah, terus gue gini, so what's your name again? Gue gini, kita follow-followan di sosial media boleh ya? Boleh. Gue udah gini, aduh, gue kasih Instagram gue, isinya lelaki semua nih, explore gue. Begini, namamu siapa sayang? Aku kan gitu ya. Terus dia nyebutin, lagi flu, budak. Nggak flu juga udah budak. Dan cewek itu soft spoken. Gue gini, ini perempuan ngomong kencengan dikit kayak gue gini, siapa? Terus dia gini, aku ketik aja boleh nggak? Gue gini, Kembali lagi pria antar bangsa keluar. no. Rupa-rupa pria antar bangsa, tidak mau kayak baju, hanya cangcut. Kembali hadir. No. Sudah dia ketikin. Aduh Tuhan. Udah, aku follow-followan nama Diana Inta. Namanya siapa? Lupita. Karena gue sibuk Gregory Peck ngelihat Explore Echo, isinya lelaki semua. Sebab. Lu tuh kalau pergi-pergi gitu lucu ya, ada ceritanya. Sementara gue duduk sama 13 orang acara Elvi, kagak ada lucu-lucuan begitu. Ngapa ya? Terlalu serius ya. Gue duduk, gue punggung-punggungan sama Ibu Simpirwati dari Louis Vuitton. Katanya Bu Simpir nggak datang, jadinya datang. Lu sekretarisnya Bu Simpir, dia harus laporan sama lo. Dia kemarin bilang, Iwet datang nggak ke Tetler Ball? Gak diundang ibu, nggak tahu kenapa. Mampusnya host ya. Terus udah gitu, Bu Simpir bilang apa ketemu lo? Enggak, dia pas pulang aja gue pamit. Ibu aku pamit gitu, karena aku pamit sama Yuni. Ibu saya Dave. Oh iya, aku pamit ya. Kenapa pulang buru-buru? Mau nyusuin anakku gitu aja. Lu tau gak sih Bu Simpir itu eksekutif director bukan hanya untuk Indonesia, Malaysia. Oh ya, terus gue mesti komentar apa nih? Ih, hebat banget. Oh ya, hebat Bu Simpir. Aku nggak follow-followan sama Bu Simpir. Kenapa nggak follow-followan? Minder. Karena takut terlihat lagi pria-pria antar bangsa. Iya. Tapi ya, gue banyak melakukan hal-hal yang tadinya gue pengen lakukan, tapi gue nggak jadi deh. Lo tahu Ibu Mia Egron gak sih, Iwet? Tahu. Kan itu lo kenal lama sama Bu Mia. Iya, gue kan kenal lama dari zaman gue nge-MC Plaza Indonesia, gue masih kuliah. Nah sekarang gue kalau ketemu Ibu Mia, gue tuh gini, aduh dia masih inget gue nggak ya? Dia masih inget gue nggak ya? Gue mau negor tapi gue ragu-ragu. Nah kemarin di Pesta Tetler, gue beranikan diri karena gue berdiri di depan foto booth. Jadi walaupun gue jiwa nge-MC, jiwa hosting, walaupun gue nggak nge-MC, gue tuh melayani orang-orang. Udah foto belum? Belum. Ngantrinya di mana? Antri di sini. Terus gue bantu koordinasi sama fotografer. Jiwanya babu, emang asyik begini. Mas, abis ini ibu ini foto ya? Iya. Antrinya di situ ya, gentleman. Are you queuing for picture? Dia bilang gini, no, I'm just taking my wife. Oh, you should take pictures. Are you hosting? No, I'm not. I'm a guest. Gue gitu aja. Terus abis itu Ibu Mia, I don't know whether you remember me or not. Terus dia gini, ya, Dave Hendrik, astaga, from La Moda.
Iya ibu. Oh gini, terus dia kenalin aku ke temennya. Met him. He is so funny. Way back then, kamu masih kuliah ya? You still in college, right? Masih naik turun bis kan? Iya ibu. Oh, dia udah nge-MC di Plaza Indonesia. Terus gue gini, iya, Hidden Gem. Apa, bukan Hidden Gem, dia bilang gini, Raw Discovery Talent by Plaza Indonesia. Yes, gue gitu. Aku ini, ibu ternyata masih ingat aku. Ya, I still remember. You look the same. Thank you, ibu. Udah follow-followan sama Bu Mia? Enggong. Kenapa? Lupa. Terlalu keder ngatur orang foto. Bener. Abis itu ketemu Caroline Surahmat. Oh iya bener. Terus? Mama Marisa Anita sama satu lagi tuh perempuan Pancatera yang gue lupa yang rambutnya keriting. Terus gue ketemu siapa? Ya ketemu Siska Becker. Gue semeja sama Siska Becker, Donna Agnesia, Rianti Cartwright sama suaminya, manajernya Maudy Ayunda, I think Maudy Ayunda, Joe Taslim, istrinya nggak datang lagi di Tokyo apalagi di mana gitu. Jadi bangkunya kosong. Ferry Salim. Gitu. Terus gue say hi sama siapa lagi ya? Gue ketemu Dimas Beck gitu. Terus Dimas Beck pakai cincin gede banget. Terus gue ketemu Asya sama Mario gitu. Terus gue ketemu gue bilang sama Asya, Nek, thank you ya gitu. Konten kita seru ya, seru banget. Aku bilang ini, banyak yang nonton, banyak gitu. Terus udah mau selesai, gue udah mau pamit, baru deh tuh nama-nama besar pada nongol. Siapa tuh nama-nama besar misalnya? Tasya Farasya gitu. Dia datang nyamperin gue, terus gue gini, gimana nih? Gue bilang gitu. Gimana apa tuh kak? Gimana apa tuh? Aku ketemu kamu, aku bilangnya apa? I'm sorry for the experience atau apa? Congratulations, bilangnya congratulations. Oke. Jadi congratulations. Jadi gue bilang ini, kalau gitu congratulations. Bantu doa. Sebentar lagi talak. Oke. Sebentar lagi final. Apa tuh namanya? Ketok palu. Oke, gue gini. Good luck ya darling on your new venture in life. Thank you kak. Foto. Gue bilang, gue duduk aja nggak mau berdiri soalnya bajunya ada begituannya. Kena muka gue. gitu. Abis Tasya Farasya, Luna Maya sama Maxi. Duduk di bangku paling depan, gue nggak ketemu. Terus Cinta Laura datang, nyamperin meja kita satu-satu, terus Cinta bilang gini, oh my god, I need to appreciate your podcast, gitu. Apa ya dia bahasa Inggris ngomongnya? You guys started very small and then finally you made it to YouTube now. Oh my god, so cool. Terus gue gini, ayo dong Cinta kapan-kapan main. I would love to. Please gitu. Please let us know when. Please gitu. Gue gini, iya. Nanti aku kontakkan sama timmu ya. Timmu udah reach out ke aku. Iya gitu. I have a very busy schedule but for you guys I would squeeze in. Lo atur deh bun. Cinta Laura. Terus siapa lagi? Cinta. Siapa lagi ya? Terus dia bilang gini, gue gini, have you find your table, Cinta? They said I'm on table C. Table gue. Terus gini, tapi I don't see your name. Terus gue gini, atau long table di depan tuh, meja VVIP. Itu juga table C. Oh, maybe gitu. Terus ya udah dia ke meja depan. Kalau kita kan di belakangnya long table itu. Udah sih gue. Iya ketemu beberapa selebriti Malaysia lah. Terus gue ketemu Harumi sobat Konglo gitu. Terus Harumi bilang apa? Harumi kan penuh sopan santun. Gue lagi ngobrol sama Eddie Betty, dia gini, mau permisi, mau salim dulu, mau salim gitu. Dia kan gitu kan. Mau salim. Gue gini, Bob, cakep banget gitu. Pakai baju silver karya desainer Malaysia. Risman. Kok lo bisa nebak sih? Ada di kontennya. Gue makan netizen. Cari tahu baju siapa. Oh iya.
Gue udah pakai baju berharap dibikin konten sama si Hans dari Tatler. Gue sama Yogi udah mondar mandir. Kagak dibikin konten sama si Hans. Gue sama si Yogi gini. Setelah apa? Kita dibikinin konten sama si Hans gini. Iya ya Nek, kita kayaknya kurang cucuk nih, kurang penting nih. Yaudah duduk aja deh say. Yaudah duduk deh Nek. Gue gini. Udah kita foto-foto sendiri aja Nek. Yaudah foto-foto sendiri. Gue minta tolong Rino fotoin aku dong. Yaudah Rino baik hati foto-fotoin gue gini. Jo aku fotoin aku. Oke sini. Dia foto-fotoin gue. Tapi lu nggak foto sama Rino. Gue foto akhirnya. Terus gue samperin Maudi, kan Maudi Ayunda depan gue gini. Maudi aku mau foto sama kamu ya. Gue gini. Udah kamu duduk aja gitu. Karena dia kan pakai roknya begitu. Karena tiap kali dia berdiri, dia sampai 3 kali. Tiap kali dia berdiri, bangkunya tuh ngejengkang ke belakang. Iya. Jadi gue bilang, udah lu duduk aja tuh gini. Enggak aku berdiri aja. Oke, jadi dia berdiri kejengkang lagi dalam hati gue. Ini perempuan rempong deh. Terus gue gini, aduh baju kamu bagus ya. Whose is it from? It's actually my own personal collection. Oh, cakep banget. Pinggangnya segini. Kecil banget. Terus lo iri, pingin juga punya pinggang segitu. Pas gue sampirin tangan gue gini, aduh astaga kecil banget, mau do you even eat? Jangan napas, nanti lepas bajunya. Dia sendirian gak sama suaminya? Sama manajer atau siapanya lah gitu. Kan kalau bintang-bintang gitu mah yang nemenin banyak, say. Itu bukan suaminya, yakin? Perempuan! Oh ya udah, oke, sabar, tenang, nggak usah marah-marah, emosi banget. Kayaknya lo harus Sunrise Borobudur deh biar agak chill sedikit. Sunrise lu menyebabkan gua nggak jadi nonton Adil Idola. Udah, abis itu gua ketemu Kania, geng duet yang klien gue terus jadi temen. Dia nyamperin gue gitu. Terus ternyata Kania itu yang dari kakao coklat, kakao dessertnya kolaborasi sama kakao malam itu. Udah sih, siapa lagi? Gue pulang abis itu. Karena Yogi udah gini, lu pulang sama siapa? Gue pulang naik taksi. Kalau mau pulang sama gue, now di lobby. Oke, gue langsung ngibrit. Pulang. Itu foto-foto buka celana itu kapan? Pas nunggu jam 5. Oh, kamar siapa tuh? Kamarnya Didi. Oh, Didi buka kamar. Karena Didi undangan after party sama temanggung-temanggungnya, anak-anak Regata. Oh, jadi buka kamar. Oh, sosialita untuk hadir. Alex hadir. Langsung dari airport. Oh, berangkat menuju ke St. Regis. Oh bener. Terus gue ketemu siapa lagi ya? Gue tuh cuman, maksudnya gue cuma mau komentar gini ya. Itu kan undangannya, well I don't know ya. Mungkin fashion udah berubah ya. Mungkin gue old school ya. Mungkin anak zaman sekarang tuh menerobos batas ya. Tapi itu kan undangannya black tie ya. Kalau menurut gue kan black tie itu kalau teorinya mah ya lo harus pakai tuxedo hitam atau dark colors kan. Kalau lo nggak mau pakai dasi, bisa dasi kupu-kupu, bisa dasi panjang. It's formal attire lah. Itu black tie. Black tie event itu formal attire. Masih banyak sih menurut aku orang yang salah interpretasi gitu. Datangnya pakai summer suit, jadi pakai jas warna pink, pakai suit, pakai beige, krem gitu, hijau muda gitu. Those are not formal attire gitu. Jadi gue agak salah kaprah nih, Cella. Tapi ya oke lah, dihargai. Tapi itu kayaknya problem ya sama orang Indonesia ya. Nggak bisa baca undangan apa ya? Nggak mau Google. Katanya anak-anak sekarang pada pinter-pinter Google. Gimana sih, Bang? Gue nggak tahu sih. Mungkin masalahnya adalah emang budayanya kita itu kan bukan budaya kita kan sebenarnya, black tie kayak gitu. Iya memang itu juga bukan. Ya gue juga tahu itu bukan budaya kita. Tapi kan lu bisa Google nggak sih? Iya. Itu mungkin nyambung sama pembahasan gue waktu kemarin meeting gitu di Jogja. Itu akarnya adalah self respect sebenarnya.
It's also for me ya gitu ya. Dressing in accordance kepada tema event dan juga permintaan yang mengundang itu adalah bentuk respect lu terhadap orang yang mengundang ya. Nah, respect kepada orang lain itu awalnya adalah respect kepada diri sendiri. Hmm. Menurut gue itu sih. Dan respect kepada diri sendiri itu adalah ketika lo sudah bisa kenal dengan dalam sama diri lo. Uh-uh. Ya. Also gitu ya. Also with ladies who put on dresses gitu, tapi nggak make up, nggak bikin rambut. Menurut gue, lo mau pergi fitting, at least put some effort gitu. Minimal kalau lo udah pakai dress, dandan dikit lah gitu. Rambutnya agak dipikirin dikit lah gitu. Itu menurut aku it shows respect kepada yang ngundang dan also emangnya lu juga nggak rikuh gitu ya ngelihat orang lain dress to the nine sementara lu enggak gitu. Emang datang ke event itu it takes a lot of work kan gue bilang sama Dona cantik sekali malam itu. Yogi aja gini, Dona stunning sekali ya. Stunning. Gue bilang gini, lo cantik sekali Dona. Aduh thank you Kak Dave. Gue bilang. Terus dia bilang gini, inilah ya pergi-pergi ke event itu datangnya cuma sejam, tapi siap-siapnya emang lama, emang butuh usaha. Ya emang datang ke event tuh nggak gampang, Bo. Lo harus dandan, lo harus pakai baju. Dan kalau for me mungkin ya I'm simple gitu. Kalau lo nggak punya waktu untuk berdandan, ya udah nggak usah datang. Is that Dona? Mana? Is it Dona? Mana? Ada Dona Dona. bilang katanya, makasih Kak Dev, tapi nggak ada Agnesianya. Dona beda kali ya. Beda, bukan Tasya Dona yang ini. Pagi Dona. Terus abis itu, Iya gitu bukan, sih. dia bilang bukan. By the way, ini udah jam 7 lewat 47 menit. Jangan lupa untuk tap-tap. Bukan tap-tap, tapi tap-tap, guys. Tap-tap layarnya, karena kita masih punya KPI 1 juta like sampai jam 8 pagi hari ini. Seru sih, seru. It's quite an event lah, quite an event. Terus yang MC kan Uli sama Paul, terus they come to our table, terus Paul, tahu kan Paul kan, kuteknya hitam gue gini, aduh I love your nails, dia gini, slay gitu. Oh gue ketemu Winky sama Kenes, terus pas gue pamit gue gini, gue pulang ya. Terus dia bilang gini, kok pulang? Winky mau main loh. Terus di depan juga Winky gini, kok lu pulang? Gue belum main. Aduh Winky, udah jam 10. Malik and the Essential belum nyanyi. Belum Winky. Mau jam berapa gue nyampe rumah? Gue udah gak kuat, Wet. Lo tau kan titik-titik di mana flu, di mana gue udah gak kuat. Jadi gue pulang. Oh gue ketemu Marcel sama Rima. Marcel kan biasa, aduh panutan fashion aku. Gue gini, aduh Marcel. Iya. Udah benar. Udah Abis udah, nggak ada lagi yang mau diceritain. habis. Udah ya. Iya. Gue agak nyesel sih Iwet, karena gue melihat foto-foto dan ceritaan teman gue pas after party tuh kayaknya lebih seru dan lebih lively gitu. Cuman secara badan gue gak kuat, karena gue tuh mikirnya gini, gue harus reserve my energy, besok gue masih ada kegiatan yang harus gue lakukan. Jadi gue harus bagi dua, gue tuh mikirnya begitu. Jadi aduh udah gak usah terlalu diforsir, gue mikirnya gitu. So ya udah. Aduh, but I hate being sick. I really do. I don't like it. Ini nanti teman-teman yang datang ke acara Tatler, kalau sampai flu berarti Dave yang nyebarin ya. Jalan. Oke, gue boleh cerita sekarang, tapi udah tinggal 10 menit. Ya elah, cerita aja, Brur. Udah tinggal 10 menit lo habisin 1 jam. Gue pikir lo gak punya cerita. Oh gitu ya. Iya emang gue mah gak ada cerita apa-apa emang. Ya udah cerita saya. Gak mau kayaknya lo kurang tertarik sama cerita gue. Ya Allah, Bo. Coba lu gue oke. Astagfirullahalazim, kasar banget. Ya Allah. A lot can happen in 10 minutes, buru.
Gue juga bingung mau mulai dari mana. Lah, cerita Sunrise katanya tuh. Eh, dari mana ya? Gue juga bingung beneran. Kan, lu giliran dikasih waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, kalau orang mau cerita dipaksa-paksa gini malah makin makin bingung. Oh, gini. Oh, nah kalau nggak gue punya cerita nih. Astagfirullahalazim. Ya udah Banyak makanya banget cerita lo ya. makanya cerita. Udah 7.50 sih, bener. Oke. Nomor 1 adalah gue kemarin experience naik Fly Jaya untuk pertama kalinya. Pesawat. I appreciate sama Fly Jaya karena pesawatnya bagus. Pesawatnya bagus, terus kemudian smooth landing, agak delay dikit tapi nggak masalah gitu. Berangkatnya gue naik Citylink, pulangnya naik Fly Jaya. Pesawatnya ATR. Terus abis, lo tahu singkatan ATR itu apa? Aircraft tanpa roda. Ya nggak mungkin dong. Aircraft tanpa aircraft tetap ricuh. Udahlah ya, nggak usah ya. Makin panjang nanti makin nggak cerita. Terus abis itu tarik mundur, gue paginya itu oke. Gue tahu apa yang mau gue ceritain. Jogja itu punya satu area namanya Palagan. Lo tahu? Belum. Palagan itu daerah kayak Canggu gitu ternyata. Jadi banyak kafe-kafe, banyak restoran-restoran. Terus kemarin gue meeting sama, nah meetingnya menarik nih. Gue meeting sama foundernya DNVB. Ada yang tahu nggak DNVB itu apa? DNVB. Nggak tahu ya kayaknya ya. Nggak tahu ya, oke. DNVB itu account yang banyak membahas soal entrepreneurship tapi dari sisi marketing. Ya, terus abis itu bagus banget kontennya, bagus banget. Terus gue waktu itu DM segala macam. Terus ini pas aku mau ke Jogja, ternyata mereka tinggalnya di Jogja gitu. Terus udah gitu base-nya di Jogja, gue berangkat ke sana. Seru deh. Jadi mereka itu bisnisnya adalah edutech ternyata. Oh wow. Edutech tuh maksudnya gimana? Jadi mereka memang buka kelas. Mereka buka kelas online. Lo tau nggak kalau mereka buka kelas online gitu yang ikut berapa orang? 1.000? 2.000. Minimal 400 orang. 400 orang minimal. Gila ya. Gila. Terus gue gini, wow kalian keren banget gitu. Ya kita tapi udah 5 tahun mas, dia bilang gitu. Dan foundernya, jadi gue ketemu sama foundernya namanya Nuris. Terus ada orang yang pegang B2B-nya namanya Tasya sama Lutfi. Mereka cerita anak-anak muda bersemangat banget. Wah gila, semangatnya gila banget. Terus gue bilang gini, gila bener-bener yang berapi-api yang cerita, kita masih mau gini, kita masih mau gitu, kita masuk begini begitu segala macam. Terus tukar cerita lah. Nah mereka ngajak meetingnya, ngajak ngobrolnya tuh di Desa Palagan namanya. Desa Palagan ini makanan, ada yang tahu nggak sih Desa Palagan? Desa Palagan ini tuh makanannya prasmanan, makanan tradisional Jawa gitu. Ada bakmi godok segala macem, sama telur barendo, terus segala macem lah gitu. Buka 24 jam. Wow. Buka 24 jam, ownernya kenal gue. Oh. Jadi itu tempat tadinya penuh banget karena ada Pak Menteri bikin acara. Terus habis itu tiba-tiba gue boleh masuk. Terus disamperin nama dia, namanya Rizky. Very loud and bubbly. Kak Iwet, welcome to Desa Palagan. Gue gini, kaget. Lu nggak bisa banget ketemu yang begitu kan? Kaget terus gini, Kak Dev gak datang? Enggak, Kak Dev di Jakarta, aku lagi ada meeting. Oke, kamu mau makan apa? Terus gue cuma gini, oke, aku coba lihat-lihat ya, gitu. Rizky namanya. Terus abis itu udah dapat tempat, ngobrol segala macam. Terus ternyata Rizky ini bisnisnya banyak banget, Bo. Oh, berliannya butiran 2 di sini. oh wah. Berawal dari klinik sama skincare. Oh. Di Sampai Jogja. punya restoran di Jogja. Jadi di Jogja itu banyak hidden gem ternyata. Menarik sekali. Gue gini, gila ya anak-anak Jogja ini.
Gue nggak pernah tahu tiba-tiba punya banyak. Termasuk Fly Jaya itu punya bisnismen lokal Jogja. Oh ya? Yes. Yes. Dengan visinya adalah menghubungkan kota-kota kecil di Indonesia. Seru ya? ATR tadi ada yang bantu jawabin tuh. Aviation the Travel Regional. Oh, bukan alat transportasi rakyat ya? Bukan. Bukan. Nah, Kin Porce bilang gini, di depan desa Palagan ada Gelato Bagus. Gelato punyanya Rizky juga. Oh ya? Satu komplek, Bo. Dia jualan matcha juga. Namanya grupnya C28 kalau nggak salah. Banyak duta sih Rizky itu berarti. Pengen main kan lo sama dia? Udah follow-followan. Nanti gue bongkar di following lu gue bongkar Allahu Akbar, pengen di follow juga. Sekarang kan katanya gitu. Aku diajarin sama gen milenial katanya. Cari jodoh di Instagram aja Om Dek. Gue gini, gimana caranya? Cari di following teman-teman lo. Kalau ada yang cakep follow aja. Gue gini, oh begitu. Oke deh Nek. Gue gitu. Terus abis itu baru paginya gue ke Sunrise Borobudur. Itu menarik ya. Ternyata emang Sunrise Borobudur tuh bukan sesuatu yang common. Karena hampir 2 kali kan gue Sunrise Borobudur tahun ini, itu selalu bule, expat, orang luar negeri yang datang. Terus gue penasaran gitu, kenapa ya? Ternyata nomor 1 gue tanya, kemahalan ternyata. Gue juga baru tahu. Emang berapa harga masuk tiketnya? Jadi Sunrise Borobudur itu 1 juta. Oh. 1 million, 1 juta, gue baru tahu. Jadi lo mesti daftar ke www.borobudurpark.com, terus lo masuk ke situ. But they have plan on that, gitu, supaya lebih banyak yang bisa menikmati Sunrise Borobudur. Cuma memang nggak bisa lebih dari 100 orang. Gitu. Terus abis itu yang berikutnya adalah, Borobudur Park sekarang bagus sekali loh. Bagus banget. Borobudur Park itu yang di depannya candi kan? Jadi the whole complex itu namanya Borobudur Park. Oh, oke. Lo tahu di kakinya Borobudur itu ada satu hotel namanya Manohara. Tahu, gue pernah makan di lounge situ waktu terakhir ke Borobudur karena kepanasan. Bagus banget sekarang. Oh ya? Bagus banget. Mereka akan segera open. Oh. Keren banget. Terus itu lagi direnovasi, terus akan segera buka lagi, and it's beautiful. Dan Borobudur itu nantinya akan dijadikan sebagai tempat buat ibadah, karena pilgrim kan sebenarnya, gitu. Terus and it's beautiful. Dan ternyata si Manohara itu punya satu lagi resort, namanya Bukit Dagi. Adanya juga di kompleks itu, cuman ada 5 villa aja. Itu begitu lo buka jendela facing Borobudur. Gila nggak? Even aman tuh kan lo harus ke lobby baru lo bisa lihat Borobudur kan. Terus abis itu kalau ini lo buka jendela lo lihat Borobudur. Dan mereka itu yang gue main gamelan. Jadi mereka bikin breakfast picnic, lo diceritain soal Borobudur sambil lo facing Borobudur dari halaman itu. Get this. Yang lucu adalah kenapa namanya Bukit Dagi. Dagi itu artinya arsitek. Oh, Pembangun. jadi itu. Oh. Nah, ternyata area itu emang bukit tapi landai gitu loh, yang emang dataran gitu tapi lebih tinggi. Itu adalah tempat si arsitek-arsitek, orang-orang yang bikin Borobudur itu ketika istirahat, mereka ngelihat udah sampai mana ya progresnya. Di situ. Lucu ya? Lucu. Dan gue beberapa kali ke Borobudur selalu gue mendapatkan cerita-cerita baru dari situ. And it's beautiful story. Kan gue bilang di postingan gue, Borobudur is not just an architecture form. Gue bilang bahwa itu tuh sebenarnya adalah stories about life in architectural form. Bagus banget, Bo. It's actually a story of life. Coba deh datang ke sana. Ini mungkin sesuatu yang juga jarang dilakukan sama orang Indonesia ya. Orang Indonesia kan datang ya udah datang aja. Terus ketika ditanya udah pernah ke Borobudur belum? Udah. But
Udah pernah ke Prambanan belum? Udah pernah ke ini belum? Udah. Tapi ketika ditanya, do you know what's the story of Borobudur? Enggak. Dan itu menurutku bagus banget gitu. Bener-bener yang kayak pertama, kenapa relief itu adanya cuman di tingkatan-tingkatan bawah? Oh, kenapa tuh? Karena itu kehidupan manusia. Kan Buddha itu adalah sebenarnya lo enlightenment kan. Ketika lo di atas tuh lo udah sampai di kosong. Oh. Kan reliefnya tuh cerita hidup manusia kan, dari paling bawah tuh yang dosa semua yang dilakuin, terus dia mulai naik, dia mulai punya kesadaran, sampai di atas udah nggak ada cerita lagi. Itu makanya, Bo. Kayak gue ya. Maksudnya? Gue kan makin ke atas makin kosong. Di sini kosong. Kosong. Gak percaya. Iya, Buddha ya, itu Buddha ya. Kosong. Nothing. Actually itu juga yang dikejar. Nyampe ke atas adalah nothingness. Lo sampai di atas sudah sampai di titik kosong. Makanya sampai stupa paling gedenya pun itu kan nggak ada lagi bolong-bolongnya, nggak ada lagi apa-apa. Kok sampai gini? Gila ya, ini nggak banyak lo orang tahu soal ini. Lo, gue tanya, lo pernah ke Borobudur? Beberapa kali. Ketika lo naik ke Borobudur, lo naik nggak? Atau lo cuma di bawah aja? Naik. Lo ketika naik, pakai guide apa enggak? Kayaknya waktu 2 pertama, satu kan amatur sekolah. Pokoknya pernah ada satu yang amatur sekolah sempat pakai guide. Terus yang berikutnya? Enggak, naik sendiri. Naik sendiri, ya. Iya, jadi pasti lo juga nggak tahu ceritanya ya. Ya mungkin kalau lo lebih tahu bisa diceritain aja. Enggak gitu, bukan jangan gitu. Rese. Maksud gue, tuh salah lagi. Gue pingin nanya, lo jadi tertarik nggak untuk naik ke Borobudur terus dengerin ceritanya? Tertarik banget Kak Iwet. Nggak capek deh, udahlah, nggak usah lah. It's okay, Dave, it's okay. No, Ini kayaknya udah awal perpecahan kita deh, ini kayaknya. Ya, cerita gue tuh emang kayaknya, ya udahlah. It's okay. Benga. Lu gak usah rese. Gue nih anak 4. Gue tuh 3 tahun belajar culture Indonesia. Coba gue tanya, tingkatan Borobudur dari bawah sampai atas. Kenapa? Loh kok kenapa? Gue nanya apa, bukan kenapa. Tingkatannya. Ya, sama kayak hubungan manusia aja. Apa tuh? Di awal itu kita baru kenal. Ya, banyak cerita, banyak pergesekan, ya kan? Mungkin di awal itu kita cuman sibuk ngobrol di WhatsApp aja, ya. Naik ke tingkat berikutnya, kenalnya udah lebih dalam, udah teleponan, ya. Kadang sleep call, kadang enggak, ya. Ini udah di situ tuh disebut sebagai talking phase, ya. Kemudian kalau si situ ternyata cocok, ya, dramanya. Ini banyak cerita nih, di sini banyak relik-relik ya. Ntar akan nyampe ke tingkat di atasnya, ya. Itu disebut sebagai relationship. Nah, ya. Di saat relationship itu udah jarang cerita. Karena emang udah teduh. Iya kan? Iya, benar. Di atasnya relationship baru itu namanya enlightening, ya. Di mana dua-duanya udah sama sekali nggak pernah ngobrol, kosong bahan obrolan. Gitu kan? Iya, bagus. Karangan lo bagus banget. Gue lupa apa sih tingkatannya? Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Apa aja tuh maksudnya Kak Iwet? Udah demen kan pasti ditanya begini. Nggak usah. Udah jam 8 lewat 4 menit. Ada yang bilang gini. Tapi ini bener. Ada yang bilang katanya gini. Kadang-kadang ya emang ceritanya Kak Iwet itu tinggi banget sampai susah dicerna. Iya sih. Gue juga makan dari tadi gini. Gue cerita nggak ya? Makanya gue biarin aja lo cerita. Sebenarnya itu karena gue gini. Ketinggian sini pasti bingung orang-orang dengernya. Minum susu beruang deh. Gue minumnya kolagena.
Nanti kita lanjut besok ya. But I honestly want to know apa bedanya asmara datu, rupa datu, dan datu datu. Bukan asmara, nggak ada asmara, nggak semua tuh cerita soal relationship, David. Nggak semua, nggak semua. Nah, nanti besok dilanjut ya, Kasep ya. Nggak usah, besok kita cerita yang baru lagi aja. Ih, Oke? geng duet tuh pengen tahu banget. Pengen tahu Masa sih, Kakak kulitnya glowing banget. Apa nih resepnya, kakak? Kok kita belum pernah ya, Bo, ya dikejar-kejar sama kakak-kakak itu ya, Kak? Lah, lu mah gak usah nunggu. Zaman sekarang mah gue bikin sendiri. Gue belaga pura-pura dikejar-kejar gitu. Lo nggak lihat konten TikTok gue tuh ada ponakan gue yang bikin. Kakak, boleh di-spin nggak outfitnya kakak? Gitu. Bikin aja sendiri, nggak usah tunggu dikejar orang. Kita pura-pura aja, pura-pura datu. Kita nih judulnya, say. Pura-pura aja. Lo nggak mau nungguin dikejar-kejar di kontenan begitu. Siapa lo? Gue tuh masuk Oke, konten ya. Cutler aja enggak. Mau masuk konten begituan lagi. Bikin sendiri aja, Bo. Kita sudahi pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi dengan cerita baru ya. Asmara datu, arupa datu, rupa-rupa. Dan pura-pura datu. Bye-bye semua. See you tomorrow. Ceker.